Halo, perkenalkan saya Kalinda Oktaviani dengan NIM 23307111038. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Ajari dengan NIM 23307111009. Halo, saya Aisyah Kamalatul Ilmi dengan NIM 2330711036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Pahlevi dengan NIM 23307111031. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang transportasi dan parkir liar. Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin dinamis mendorong meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat. Kota Sukabumi sebagai kota dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang terus berkembang juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan terkait transportasi perkotaan. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah praktik liar. Parkir liar tidak hanya mengganggu ketertiban ruang publik, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan kapasitas jalan, peningkatan kemacetan, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Di kota Sukabumi, parkir liar banyak ditemukan di ruas jalan utama, kawasan perdagangan, pusat pelayanan publik, serta area dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Kendaraan yang parkir di badan jalan, tikungan, maupun persimpangan dapat menyebabkan penyempitan arus lalu lintas dan menghambat kelancaran arus kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar bukan sekedar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan serta tantangan pengelolaan transportasi perkotaan secara terpadu. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kota Sukabumi memiliki peran yang sangat penting, di mana Satlantas berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum, sementara Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pengelolaan perparkiran, rambu, marka, dan fasilitas pendukung lainnya. Seiring meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik, penanganan parkir liar tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional semata. Diperlukan inovasi baik dari sisi teknologi, pola kerja maupun kolaborasi antar instansi, terutama sejalan dengan arah pembangunan Kota Sukabumi yang mengadopsi konsep Smart City. Oleh sebab itu, dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana inovasi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menangani parkir liar, kemudian bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Satlantas Kota Sukabumi, kemudian apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi inovasi tersebut serta dampaknya terhadap efisiensi lalu lintas. Kemudian yang terakhir, strategi apa yang dikembangkan untuk mengoptimalkan kolaborasi antar instansi dalam pengurangan parkir liar secara efektif. Permasalahan parkir liar merupakan tantangan besar dalam pengelolaan transportasi perkotaan. Dalam perspektif transportasi berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya integrasi antara pengaturan lalu lintas, penyediaan parkir, dan kesadaran masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi memiliki peran strategis dalam merespon persoalan tersebut. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup pengaturan, pengawasan, dan pembinaan secara berkelanjutan. Untuk menganalisis implementasi inovasi tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup 4 variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan rambu dan marka jalan, media luar ruang, serta media sosial. Namun, masih banyaknya pelanggaran menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Meskipun demikian, dari aspek disposisi, aparatur Dinas Perhubungan menunjukkan komitmen dan integritas yang cukup kuat dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi yang dilengkapi SOP juga mendukung implementasi, meskipun fleksibilitas di lapangan masih terbatas. Secara keseluruhan, inovasi di SUB bersifat adaptif dan administratif, serta telah berkontribusi positif, namun masih memerlukan penguatan pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif.
Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dalam konteks transportasi berkelanjutan, peran Satlantas tidak hanya sebatas penegak hukum, tetapi juga mencakup inovasi operasional. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan parkir liar oleh Satlantas belum diformalkan sebagai program inovasi khusus. Namun, terdapat inovasi dalam bentuk adaptasi strategi kerja seperti patroli berbasis titik rawan dan waktu padat aktivitas. Satlantas juga menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam penertiban terpadu. Pendekatan ini mencerminkan pengelolaan lalu lintas yang lebih kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, Satlantas mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif melalui teguran dan imbauan. Namun, jika pelanggaran dilakukan berulang, tindakan represif tetap diterapkan sesuai peraturan. Selain itu, pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE menjadi inovasi penting. Sistem ini meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi penegakan hukum, serta mengurangi potensi konflik di lapangan. Secara keseluruhan, inovasi Satlantas bersifat administratif dan operasional, namun menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sistem transportasi yang tertib dan berkelanjutan. Implementasi inovasi penanganan parkir liar tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan perparkiran. Meskipun rambu telah dipasang, banyak pengguna kendaraan memilih parkir di lokasi terlarang karena alasan kepraktisan dan keterbatasan lahan parkir resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran parkir liar juga berkaitan dengan perilaku dan budaya berlalu lintas. Hambatan lain berasal dari keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personal, sarana operasional, maupun anggaran. Selain itu, integrasi data dan teknologi pengelolaan parkir secara real-time masih belum optimal. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya efisiensi lalu lintas, meningkatnya kemacetan, bertambahnya waktu tempuh, serta menurunnya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Meskipun demikian, inovasi yang diterapkan tetap memberikan dampak positif di beberapa titik prioritas, meskipun sifatnya masih temporer. Kolaborasi antara Satlantas dan Dinas Perhubungan menjadi kunci utama dalam pengurangan parkir liar secara berkelanjutan. Selama ini, kolaborasi sudah berjalan, namun masih bersifat insidental dan reaktif. Strategi optimalisasi kolaborasi perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi kelembagaan, penyusunan SOP bersama, serta pembentukan forum koordinasi rutin. Selain itu, integrasi data dan pemanfaatan teknologi secara terpadu sejalan dengan konsep Smart City perlu dikembangkan, termasuk sistem pemantauan parkir dan pelaporan masyarakat. Pendekatan preventif dan edukatif juga harus diperkuat melalui sosialisasi bersama dan pelibatan pemangku kepentingan lainnya agar tercipta budaya tertib berlalu lintas. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan parkir liar di Kota Sukabumi merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Dinas Perhubungan dan Satlantas telah melakukan berbagai inovasi yang bersifat adaptif dan operasional. Namun, efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Optimalisasi kolaborasi antar instansi, integrasi teknologi, serta pendekatan edukatif yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang tertib, aman,
efisien, dan berkelanjutan di Kota Sukabumi.